Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Frianto, Eskom MT. Saya merupakan dosen di program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah teknologi telekomunikasi, khususnya jaringan komputer dan infrastruktur data center. Mata kuliah yang saya ampu antara lain komunikasi data dan jaringan komputer 1, 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Untuk deskripsi mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data 2. Kode mata kuliah 05151 dilaksanakan pada semester 4 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi Sistem Informasi. Mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data 2 merupakan mata kuliah yang mempelajari teori dan praktik dari teknologi Ethernet switching, routing, hingga wireless local area network termasuk keamanannya. Mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan konfigurasi perangkat switching dalam meningkatkan layanan local area network pada switching, layanan routing pada perangkat router, konfigurasi wireless hingga mampu mengidentifikasi dan mencegah serangan local area network. Kemampuan yang diharapkan adalah CPMK 4, mampu mengidentifikasi apa saja kebutuhan dari komponen teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, CPMK 05 mampu mengintegrasikan komponen teknologi informasi secara efektif dalam sebuah organisasi. Materi pembelajaran, total pertemuan adalah sebanyak 16 pertemuan dengan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami basic device konfigurasi mulai dari konfigurasi hostname, password, username, hingga basic IP. Pertemuan kedua membahas mengenai bagaimana konsep switching, perangkat switch melakukan forwarding frame, karakternya, serta sifatnya, hingga menjadi dasar untuk bisa memahami materi bahasan di pertemuan berikutnya. Pertemuan ketiga merupakan skup bahasan dan praktek virtual local area network atau VLAN, bagaimana membuat segmentasi network. Kemudian pada pertemuan keempat membahas bagaimana menghubungkan antar segmen atau antar VLAN dengan bahasan inter-VLAN routing. Pertemuan kelima ini merupakan bagian dari pemahaman reliabilitas jaringan dengan bahasan modul 5, Spanning Tree Protocol, bagaimana membuat sebuah jaringan yang redundan tetapi tidak membuat looping. Dan pada pertemuan ke-6, bagaimana membuat dua physical link menjadi satu dalam Ether channel atau link aggregation. Pertemuan ke-6 merupakan bahasan tentang dynamic addressing, baik untuk IP versi 4, DHCP v4, maupun untuk IP versi 6 dengan SLEC dan DHCP v6. Dan pertemuan ke-7 merupakan pertemuan sebelum UTS membahas mengenai FHRP atau First Hop Redundance Protocol dengan memberikan pemahaman tentang redundansi tidak hanya pada layer kedua tetapi juga pada layer ketiga, utamanya
untuk gateway pertama. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10, ini merupakan bahasan tentang keamanan dalam local area network yang dibagi pertemuan 9 merupakan konsep, serta pada pertemuan ke-10 mengenai bagaimana mengkonfigurasi, menguatkan perangkat di dalam memastikan local area network-nya aman. Dan pada pertemuan ke-11 dan ke-12 merupakan bagian dari bahasan tentang wireless local area network, baik konsep maupun praktek. Dan pertemuan 13 dan 14 ini merupakan bagian dari komponen utama terakhir, yaitu tentang routing. Mulai dari pertemuan 13 tentang konsep routing, dan pada pertemuan ke-14 mempraktikkan salah satu jenisnya, yaitu static routing hingga troubleshooting. Dan pertemuan 15 ini merupakan pertemuan untuk evaluasi, diskusi, dan penilaian akhir konsep. Referensi utama untuk mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data 2, kita menggunakan referensi materi dari Cisco Networking Academy, khususnya CCNA Switching, Routing, and Wireless Essential versi 7.02. Seluruh mahasiswa mendapatkan account dan dapat mengakses LMS di netaka.com, baik untuk mempelajari teori, mempraktekkan, bahkan sampai dengan semua ujian. Mode mata perkuliahan, di mana kuliah ini pertama menerapkan diskusi dengan paparan dari pengajar, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, dan mahasiswa lainnya boleh untuk menanggapi, dan pengajar melengkapinya. Dan mode kedua adalah praktik, di mana mahasiswa akan mempraktekkan dengan menggunakan simulator jaringan. Ada beberapa kasus atau skenario yang harus diselesaikan sesuai dengan chapter pertemuannya, dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendemokan apa yang dia lakukan. Dalam sistem penilaian, 20% merupakan kuis teori dan 20% merupakan ujian akhir konsep yang dilaksanakan pada pertemuan ke-15, dan 30% itu merupakan nilai ujian tengah semester berupa praktik, dan 30% merupakan nilai ujian akhir semester yang sama-sama menggunakan praktik. Kehadiran tidak menjadi komponen penilaian, tetapi kehadiran dipertimbangkan sebagai syarat untuk mahasiswa bisa mengikuti UTS dan UAS dengan nilai minimal kehadiran 80%. Berikut ini merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data 2 pada pertemuan 10 dengan bahasan modul 11 Switch Security Configuration. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Pak. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya untuk masuk ke dalam pertemuan 10 yang agendanya adalah membahas chapter 11 tentang Switch Security Configuration, di mana ini merupakan lanjutan bahasan dari materi minggu lalu ya. Chapter 10 kita membahas mengenai Switch Security Concept ya. Jadi memang karena topik security ini cukup kritikal begitu ya. Jadi ini Anda diharapkan untuk bisa memahami benar-benar konsepnya sebagai dasar atau fundamental gitu ya. Kemudian pada hari ini gitu ya, kita akan masuk ke dalam konfigurasi. Nah, mungkin sebelum dimulai, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Mungkin.
Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke. Baik. Eh, untuk pertemuan ke-10 ini ya, yang menjadi objektifnya adalah Anda mampu untuk bisa mengkonfigurasi gitu ya, mempraktekkan bagaimana untuk bisa mencegah sebuah serangan pada lokal area network. Nah, sehingga topik bahasan kita pada hari ini akan membahas ada 5 topik. Pertama, Anda mampu untuk bisa memahami bagaimana implementasi dari port security yang tujuannya untuk mencegah serangan dalam MAC address table. Kemudian yang kedua, Anda mampu untuk bisa mengkonfigurasi Dynamic Trunking Protocol dan native VLAN dalam rangka mencegah serangan pada VLAN. Kemudian yang ketiga, Anda mampu untuk memitigasi ya serangan dari DHCP dengan menggunakan DHCP snooping. Kemudian yang keempat, ya, Anda mampu untuk mengkonfigurasi ARP inspection ya dalam rangka mencegah serangan ARP, dan yang terakhir adalah mencegah serangan STP dengan mengkonfigurasi port fast dan BPDU. Yang pertama adalah mengimplementasikan port security. Ya. Nah, ini yang menarik. Sebelum kita masuk pada bagian konfigurasi, yang paling esensial adalah kita mengamankan pintu yang tidak kita gunakan. Nah, sama Anda kan istilahnya gini, kita punya rumah dengan pintu yang banyak. Yang paling gampang atau yang paling mendasar untuk kita amankan adalah dengan mengunci semua rumah yang tidak digunakan dan mengamankan pintu yang memang akan banyak keluar masuk orang. Nah, jadi yang paling pertama adalah kita amankan port yang tidak digunakan. Nah, cara mengamankannya ini ya, itu dengan mematikan portnya. Nah, ibaratnya kalau di dalam prakteknya ada orang yang bisa mengakses fisikal perangkat, dia bawa kabel gitu ya, portnya tersedia. Nah, ketika dia hubungkan portnya dengan komputer, dia nggak bisa. Kenapa? Karena status portnya mati. Ya. Nah, ini yang paling basic, mengamankan port itu dengan mematikan status portnya dengan menggunakan command shutdown. Nah, ini yang menjadi catatannya adalah karena jumlah port itu banyak, kita bisa menggunakan command interface rank. Jadi misalnya port 1 sampai dengan 10 kita matikan. Jadi kita gunakan command interface rank interface misalnya FA01 gitu ya sampai dengan 10. Nah, sehingga kalau kita gunakan command shutdown gitu ya di situ, maka dia akan apply atau berlaku untuk semua port gitu ya, yang tadi kita definisikan ranknya 1 sampai dengan 10. Nah, yang kedua gitu ya, secara konsep tadi kita mengamankan gitu ya pintu yang tidak digunakan dengan dikunci ya, dan pintu yang memang dijadikan jalur akses keluar masuk kita amankan dengan ada penjagaan, ada security yang akan mengecek setiap orang yang mau masuk dan yang mau keluar ya. Nah, seperti yang kita pahami juga beberapa bahasan sebelumnya bahwa MAC address table ini menjadi poin krusial karena setiap frame yang masuk pada perangkat switch akan di forward gitu ya sesuai dengan referensi yang ada dalam MAC address table. Ya. Nah, kemudian ketika MAC address table-nya itu diserang gitu ya dengan cara misalnya dia mengirimkan banyak frame gitu ya, maka akan membuat MAC address table-nya itu tidak konsisten. Gitu ya. Mungkin bahasannya sudah pernah dibahas di chapter sebelumnya gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya ketika MAC address ketika sebuah frame itu dikirimkan, maka MAC address-nya akan dibaca dan akan mengupdate ke dalam table. Nah, maka yang perlu Anda perhatikan tadi kalimatnya, setiap frame yang masuk pada perangkat switch, ya, maka dia akan dicek ya MAC address-nya. Nah, sehingga untuk bisa mengamankan sebuah port, kita bisa memberlakukan port security. Ya.
Jadi di sini setiap frame yang masuk pada port tersebut akan dicek MAC address-nya. Ya. Nah, sekali lagi normalnya ya sebuah frame itu memang akan dicek MAC address-nya, tetapi ketika menggunakan port security dia akan pastikan apakah MAC address tersebut memiliki otorisasi atau tidak. Ya. Nah, jadi di sini misalnya kita berlakukan MAC address-nya yang dapat diterima oleh sebuah port itu hanya satu. Ya, misalnya nih bisa kita lihat ada port interface FA01. Nah, FA01 itu MAC address source-nya yang dapat dia terima hanya satu maksimalnya. Sehingga kalau ada dia menerima frame dari komputer satu, gitu ya, dia akan catat source MAC address-nya. Kemudian ada yang mengganti nih misalnya, dia cabut kabelnya, masukkan komputer yang baru, itu kan akan mengirimkan frame. Nah, frame-nya diterima, gitu ya, tapi dengan source MAC address yang berbeda. Artinya dia akan terdaftar dua MAC address. Nah, statusnya kalau ada yang kalau ada terjadi seperti demikian, maka dia akan berlaku atau akan aktif port security-nya. Ya. Nah, ini konsep dasar dari port security. Ketika diberlakukan maksimum 1, source MAC address yang dapat dia terima, dia akan catat, begitu ya. Kemudian kalau ada MAC address yang kedua, gitu ya, sedangkan maksimalnya 1, nah ini maka akan berlaku security-nya. Nah, sebelumnya kan istilahnya berlaku dua metode kan. Dia akan pelajari, dia akan learn source MAC address-nya. Kemudian yang kedua, dia akan forward sesuai dengan destinasi. Nah, tanpa mengecek berapa maksimum frame MAC address yang dapat diterima. Ya. Nah, oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Silakan. Kan tadi yang portnya tuh bisa di shutdown ya, Pak ya. Misal saya mau akses ke port yang di shutdown itu tampilannya beneran mati aja, tidak ada tampilan apa-apa atau ada kayak eh, pesan gitu, Pak. Kalau ini portnya Oh, mati. siap. Baik. Nah, kalau untuk melihat indikasi matinya itu lebih gampang lihatnya di status fisikalnya. Kan kalau kita menghubungkan sebuah kabel, itu kan di switch-nya kan kelihatan tuh ada berkedip. Nah, atau kalau dalam simulasi paket tracer warnanya jadi hijau. Dari merah itu mati, ketika dihubungkan dia jadi warna orange amber, kemudian dia akan menjadi warna hijau. Nah, itu statusnya hidup. Tapi kalau dia statusnya mati, ketika dia hubungkan konektornya ke dalam port switch, nah itu benar-benar tidak ada aktivitas. Nah, jadi mungkin kalau dalam tampilan layar di portnya itu nggak ada. Kalau statusnya shutdown, mati. Nah, kecuali kalau statusnya itu dia diaktifkan port security-nya, kemudian ada yang tidak tidak normal begitu ya. Nah, baru akan menggenerate sebuah log bahwa ini ada MAC address yang anomali begitu. Ya, jadi mungkin kalau dia statusnya mati memang benar-benar ya dia tidak ada aktivitas begitu. Di dalam layar konsolnya nggak ada apa-apa. Nah, cuman kalau kita lihat secara fisikal ketika status portnya mati, itu dia tidak akan tidak akan hidup indikator LED-nya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Nah, cara mengkonfigurasinya tadi pertama definisikan berapa maksimal source MAC address yang dapat diterima setiap port. Ya, Anda bisa bayangkan ketika kita masuk dalam sebuah gedung, ya, sebuah gedung ada pintu yang dijaga oleh security. Nah, setiap orang yang masuk itu akan ditanya oleh security-nya, siapa Anda, gitu ya. Nah, ketika dia menjawab, ya, orang yang menjawab, maka security akan mengecek dengan daftar tamu yang boleh masuk. Nah, diibaratkan kalau hanya satu MAC address, berarti pintu yang dijaga oleh security tersebut hanya boleh dimasuki oleh satu orang. Ya. Nah, jadi kalau ada yang masuk, ternyata
orangnya itu bukan yang terdaftar dalam MAC address, nah berarti dia akan di-discard, suruh keluar. Nah, tapi kalau dia ternyata orang yang terdaftar dalam MAC address, diperbolehkan untuk masuk, ya. Nah, jadi sederhananya maksimum MAC address ini dapat kita ilustrasikan sebagai daftar orang, ya, atau jumlah orang, maaf, daftar jumlah orang yang boleh memasuki sebuah pintu. Nah, karena kan tadi kalau dimatikan portnya, berarti pintu ini tutup. Kalau diaktifkan port security, berarti pintunya dibuka tapi dijaga. Dijaga dengan cara dia punya daftar berapa jumlah orang yang boleh masuk dan siapa saja. Kalau ada orang yang tidak terdaftar, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, ini maksimumnya contoh sampai dengan 8.192. Nah, ini kan, nah makanya untuk menghindari hal itu, gitu ya, ini bisa dilakukan dengan membatasi jumlah maksimumnya. Nah, untuk mencatat daftar MAC address yang diperbolehkan untuk masuk, itu ada 3 metode. Pertama, kita definisikan secara manual, ya. Kita cari tahu berapa MAC address dari komputernya, kemudian kita kopikan, masukkan ke dalam daftar yang diperbolehkan untuk diterima. Yang kedua adalah dynamic learn. Jadi kalau dynamic learn ini sifatnya dia akan secara dinamik. Kalau pada saat diaktifkan port security-nya ada MAC address yang sedang beroperasi, berjalan, gitu ya, maka dia akan daftarkan MAC address tersebut sebagai MAC address yang boleh untuk lewat. Nah, catatannya nomor 2 ini dia tidak tersimpan dalam konfigurasi. Jadi hanya ada dalam semacam memori sementara, ya, atau istilahnya tadi di dalam MAC address table itu kan dia tinggal tersimpan dalam konfigurasi, gitu ya. Artinya kalau perangkatnya dimatikan maka MAC address-nya hilang. Nah, yang ketiga adalah dynamic learn dengan sticky. Nah, kalau sticky itu tadi sifatnya mirip dengan nomor 2, dia akan mencatat, ya, source MAC address yang sedang berjalan sebagai MAC address yang di-allow, yang diperbolehkan, dan dia akan simpan daftar MAC address tersebut sebagai MAC address yang boleh untuk lewat ke dalam running configuration. Artinya, kalau perangkatnya dimatikan, maka dia akan tetap terdaftar sebagai MAC address yang boleh lewat. Gitu ya. Jelas ya perbedaannya? Ya. Jadi pertama, mendefinisikan berapa jumlah MAC address-nya. Yang kedua, mendefinisikan mana daftar MAC address yang boleh. Caranya 3 ini. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lihat, ya, di sini cara mengkonfigurasinya. Pertama, kalau mau mengkonfigurasi port security, statusnya hanya boleh sebagai akses. Kalau terang tidak bisa. Ya. Yang kedua, mengaktifkan port security-nya dengan menggunakan command switchport port security. Ya, switchport port security. Yang ketiga, kita boleh mendefinisikan maksimum jumlah MAC address yang di-allow. Ya, di sini contohnya 4. Oke. Yang berikutnya adalah mendefinisikan MAC address yang boleh tadi. Ya, contohnya ini MAC address yang didaftarkan sebagai manual, statik. Ya. Jadi saya tahu berapa MAC address-nya, kemudian ditambahkan ke sini. Yang sticky ini tadi, dia ada dynamic learn dan dia akan catat ke dalam running konfigurasi. Pak, apakah wajib setiap kali mengkonfigurasi terus ada 2 ini? Enggak. Jadi ya, tadi tiga-tiganya opsi. Kalau kita nggak mau mengkonfigurasi secara manual atau statik, ya sudah, biarkan cukup satu komen sticky saja. Ya. Nah, atau kalau kita mau maksimumnya 4 MAC address, gitu ya. Nah, boleh juga kita daftarkan, ya, dengan ke-4-4 secara manual. Ya, nah ini untuk memverifikasinya kita bisa lihat, ya, menggunakan show port security. Oke.
Nah, sebagai sebuah contoh di sini akan muncul daftar port yang tersedia pada perangkat switch. Kemudian di sini juga ada informasi berapa jumlah MAC address gitu ya yang diperbolehkan, berapa yang sudah terdaftar, berapa kali kejadian ada violation ya. Nah, bisa juga untuk verifikasinya kita cek secara spesifik pada interface portnya ya. Nah, kemudian untuk verifikasi juga bisa lihat dari running configuration-nya. Ya, sama saja seperti biasa, show run, tapi kita menggunakan spesifik ya begin interface. Jadi akan memunculkan informasi atau konfigurasi mulai dari baris yang berisi interface FA019. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, ya silakan. Kalau untuk ini Pak, penggunaannya, apakah Portfast itu sama dengan disable STP-nya deh Pak? Oke, baik. Jadi tadi ya kata kuncinya adalah perangkat switch, gitu ya. Sesama antar perangkat switch, gitu ya. Dia perlu protokol STP untuk memastikan tidak terjadi looping. Nah, tapi dalam proses STP ini dengan menggunakan BPDU tadi, ini dimungkinkan dimanfaatkan atau jadi celah si attacker. Karena BPDU itu tadi ada proses negosiasi, ya. Nah, maka kalau linknya tidak terhubung dengan switch atau dia terhubung dengan perangkat host, maka kita aktifkan port fast. Nah, port fast tadi dia akan men-skip proses learning, listening. Jadi dari proses blocking itu langsung kepada forwarding. Nggak ada proses negosiasi dulu, begitu ya. Nah, dengan kata lain, betul. Jadi ketika kita mengaktifkan port fast, maka protokol STP-nya mati. Oke, semoga jelas. Baik, Pak. Terima Lagi? kasih Pak. Siap. Lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, tidak ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu dia untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan satu, ya, bahwa yang namanya security itu penting, ya. Dan yang kedua, celah untuk orang melakukan serangan itu banyak, ya. Yang paling mendasar, basic yang pertama kita amankan adalah pertama fisikalnya, sudah dibahas di semester sebelumnya, ya. Yang kedua adalah mengamankan pada layer keduanya. Sederhananya tadi, kalau kita punya rumah, gitu ya, kita pastikan pintunya terkunci, gitu ya. Nah, kalau pintu yang memang dijadikan sebagai akses keluar masuk, kita perlu menjaganya. Artinya menempatkan security untuk bisa memastikan setiap orang yang keluar dan masuk itu memang orang yang berhak atau yang boleh. Ya. Nah, dalam hal ini perangkat switch DL2 akan memeriksa setiap source MAC address yang keluar maupun yang akan masuk gitu ya. Artinya yang akan dia forward. Nah, kemudian proses untuk melakukan filter ini begitu ya. Ini menjadi pengamanan atau pencegahan yang paling besar dampaknya gitu ya, termasuk juga untuk mencegah serangan-serangan seperti DHCP gitu ya. Nah, kemudian serangan-serangan yang berkaitan dengan pengiriman frame yang banyak kita bisa batasi dengan port security. Ya. Nah, baik mungkin itu untuk konsepnya. Setelah ini kita akan mempraktekkan bagaimana konfigurasi setiap mitigasi-mitigasi yang tadi kita bahas. Ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.